Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ini adalah profil data diri saya. Perkenalkan, nama saya Misha Widianti, NIM 20190150048. Saya dari kelas 6B, mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dengan dosen pengampu, Ibu Murni Ningsih, SPD, SI, MPD. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Proposal saya berjudul mengenai penerapan metode kuis dan pemberian reward dalam meningkatkan sikap dan hasil pada pembelajaran matematika siswa kelas 4 di sekolah dasar. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Di sini saya meneliti di SD Negeri Banjiro. Jadi di sini banyak kasus ya. Saya menemukan kasus yang terjadi di SD Negeri Banjiro. Hasil observasi yang dilakukan saya di kelas 4 yaitu menemukan beberapa kondisi yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, siswa kaku terhadap guru, kurang berani bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Lalu yang kedua, siswa kurang berpartisipasi dalam kerja kelompok. Jadi ketika mereka dikelompokkan, mereka sedang dalam kerja kelompok. Siswa-siswi tersebut sering diam dan tidak berdiskusi, sehingga hasil dari kerja kelompok tersebut yang seharusnya pemikiran bersama, namun hanya dikerjakan beberapa orang saja. Lalu yang ketiga, siswa kurang berinteraksi dalam pembelajaran. Siswa ini kurang aktif dalam pembelajaran, sering diam ketika guru meminta pendapatnya mengenai pembelajaran. Lalu yang keempat, siswa terkadang kurang bersiap dalam pembelajaran. Yang kelima, beberapa siswa tidak menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan tepat. Dan beberapa siswa juga salah konsep. Misalkan, di pembelajaran matematika, sering terjadi miskonsepsi. Lalu yang keenam, metode yang digunakan guru adalah ceramah. Metode ini sering sekali digunakan guru di pembelajaran, sehingga siswa ini kurang tertarik, kurang semangat. Lalu yang ketujuh, pembelajaran kurang menarik. Konsentrasi siswa pun berkurang, sehingga siswa mudah jenuh dan kurang memperhatikan pembelajaran. Dan dengan itu, daya serap siswa akan lebih sedikit dalam pembelajaran. Hal ini menjadi latar belakang saya dalam melakukan penelitian yang berjudul penerapan metode kuis dan pemberian reward dalam meningkatkan sikap dan hasil pada pembelajaran matematika siswa kelas 4 di SD Negeri Banjiro, Kecamatan Gondokusuman, Kabupaten Yogyakarta.
dengan metode yang saya pilih ini, metode pembelajaran dengan kuis. Pemberian kuis ini yang dikemas dengan suatu permainan, sehingga siswa lebih menarik, termotivasi, dan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, untuk menambah keaktifan dan sikap ingin tahunya, maka guru perlu memberikan reward, ya. Jadi saya memberikan reward siswa yang berhasil. Nah, untuk siswa yang mempelajari matematika diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran matematika ini. Selanjutnya yang kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pembelajaran dalam permasalahan dalam penelitian yang dilakukan di kelas 4 SD Negeri Banjiro ini, Kecamatan Gondokusuman, Kabupaten Yogyakarta, dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kualitas proses belajar siswa kurang baik. Lalu yang kedua, pemahaman siswa dan mutu belajar kurang. Lalu yang ketiga, metode belajar yang kurang menarik. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah dengan menerapkan metode kuis dan memberikan reward dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan sikap dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Banjiro, Kecamatan Gondokusuman, Kabupaten Yogyakarta? Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh pembelajaran matematika dengan metode kuis dan pemberian reward di kelas 4 SD Negeri Banjiro, Kecamatan Gondokusuman, Kabupaten Yogyakarta? Lalu yang ketiga, apakah terdapat interaksi penggunaan metode kuis dan pemberian reward di pembelajaran matematika dengan hasil belajar siswa Kecamatan Gondokusuman, Kabupaten Yogyakarta? Lalu yang keempat, bagaimana meningkatkan sikap siswa dan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode kuis dan memberikan reward dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Banjiro, Kecamatan Gondokusuman, Kabupaten Yogyakarta? Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tersebut sebelumnya, maka tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penerapan metode kuis dan memberikan reward dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan sikap dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Banjiro. Lalu yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pengaruh pembelajaran matematika dengan metode kuis dan pemberian reward di kelas 4 SD Negeri Banjiro. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui interaksi penggunaan metode kuis dan pemberian reward di pembelajaran matematika dengan hasil belajar siswa. Lalu yang keempat, untuk mengetahui sikap siswa dan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode kuis dan memberikan reward dalam penerapan pembelajaran matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Banjiro. Selanjutnya terdapat manfaat dan urgensi penelitian. Peneliti yang dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri Banjiro, Kecamatan Gondokusuman, Kabupaten Yogyakarta ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.
Nah, manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada secara teoritis. Secara teoritis, yaitu peneliti ini dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi terkait dengan pembelajaran melalui metode kuis dan pemberian reward untuk meningkatkan sikap dan hasil belajar pada pembelajaran matematika dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, secara praktis, bagi guru ini sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan sikap dan hasil belajar pada pembelajaran matematika dalam proses pembelajaran. Ya, lalu bagi guru sebagai bahan pertimbangan untuk mempertimbangkan dan memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Lalu yang ketiga, memberikan wawasan mengenai penggunaan metode kuis dan pemberian reward dalam proses pembelajaran. Lalu, bagi siswa, melalui penelitian ini pada proses pembelajaran, khususnya sikap dan hasil belajar siswa akan meningkat. Dengan meningkatnya sikap, perhatian siswa, konsentrasi belajar, siswa akan meningkat dan hasil belajar maupun prestasi belajar siswa juga akan meningkat. Lalu, bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah ini, menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengimplikasikan metode kuis dan pemberian reward untuk meningkatkan sikap dan hasil belajar pada pembelajaran matematika sehingga siswa dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya terdapat bab 2 yaitu landasan teori. A. Tinjauan pustaka. Satu, sikap dan hasil belajar pembelajaran matematika. Definisi sikap. Sikap merupakan kecenderungan pola tingkah laku individu untuk berbuat sesuatu dengan cara tertentu terhadap orang, benda, atau gagasan. Sikap siswa terkait dengan proses pembelajaran merupakan hal yang tidak dipisahkan. Nah, jadi gini, jika siswa bersikap negatif pada matematika, maka siswa tersebut akan menjauhi, menghindari, bahkan membenci pembelajaran matematika. Rasa malas dan jenuh akan melekat pada diri siswa selama proses pembelajaran. Dapat dipahami, hal ini mempengaruhi hasil belajarnya. Sebaliknya, jika siswa bersikap positif, maka siswa tersebut akan menyenangi dan berhasrat ingin mengetahui dan mengenal lebih jauh konsep-konsep dalam matematika. Dalam situasi pembelajaran yang bagaimanapun, siswa pasti akan bersungguh-sungguh mencapai yang terbaik. Selanjutnya, di sini terdapat menurut penelitian dari Heck dan Widjaja tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan matematika di Indonesia menghadapi berbagai masalah, diantaranya sebagian besar sikap siswa terhadap matematika itu negatif. Selain itu juga menganggap matematika itu sulit dan membosankan. Nah, masalah ini dapat dilihat pada saat praktek pembelajaran ya, secara umum, khususnya dalam pembelajaran matematika di dalam kelas. Anggapan tersebut yang membuat sikap negatif siswa ini
pada pembelajaran matematika pun muncul, seperti tidak menghargai matematika dan tidak merasa butuh akan pembelajaran matematika, sehingga siswa tidak memperhatikan penjelasan guru atau mengobrol di kelas. Sikap siswa ini menjadi hambatan bagi siswa untuk menyukai atau bahkan memahami materi pembelajaran matematika. Nah, dengan hal itu pandangan yang berkembang ya, selama ini pembelajaran matematika itu dianggap sebagai momok yang menakutkan oleh sebagian siswa. Akibatnya siswa enggan untuk mempelajarinya, bahkan cenderung menghindari pembelajaran matematika. Tidak jarang muncul siswa mengeluh bahwa pembelajaran matematika ini hanya membuat pusing mereka. Ini pusing bu, seolah-olah mereka tidak peduli akan arti penting dan fungsi matematika dalam kehidupannya. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Leonard dan Supardry tahun 2010 di halaman 342 yang mengatakan bahwa mata pelajaran matematika dianggap sebagian siswa sebagai mata pelajaran yang sukar, dan biasanya belajar matematika memerlukan konsentrasi yang tinggi. Memang benar, matematika ini memerlukan konsentrasi yang tinggi. Karena apa? Banyak sekali gangguan ketika pembelajaran, tidak hanya matematika sebenarnya, namun seringkali terdapat di pembelajaran matematika seperti jenuh, bosan, seperti itu. Nah, saat ini kan banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika, yang tadinya mereka menganggap matematika itu suatu pelajaran yang menakutkan, membosankan, dan menjadi beban bagi siswa karena bersifat abstrak, penuh dengan angka dan rumus. Jadi matematika itu biasanya kan angka, rumus. Selain itu masih adanya sistem belajar yang menyamaratakan kemampuan siswa. Nah, terlihat ya, masih ada fenomena menyontek saat ulangan. Lalu juga ada rendahnya minat baca, rendahnya usaha menambah wawasan dari berbagai sumber, lalu rendahnya penggunaan sumber perpustakaan, lalu juga ada masih tingginya ketergantungan belajar pada kehadiran guru. Kalau misalkan tidak ada guru, maka siswa itu tidak akan belajar. Maka hal itu siswa menjadi tergantung pada guru, pada kehadiran guru. Lalu yang keenam, ketidaksiapan siswa dalam menghadapi ulangan. Ini adalah fenomena yang sering terjadi di sekolah dasar. Nah, ini menunjukkan siswa belum dapat merancang ya belajar mereka sendiri. Mereka belum bisa merancang belajar mereka sendiri. Hasilnya, siswa menjadi cepat bosan, kurang berkonsentrasi, dan kurang aktif dalam pembelajaran. Kondisi ini yang demikian menunjukkan kurangnya kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk itu motivasi itu sangat penting. Siswa membutuhkan motivasi untuk menggerakkan atau menggugah agar timbul keinginan
dan kemauan untuk melatih kemandirian belajar sehingga siswa akan terbiasa belajar tanpa bergantung pada orang lain. Jadi kuncinya adalah motivasi. Nah, selain itu, sikap positif siswa terhadap matematika itu masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak sedikitnya siswa yang terlihat mengalami kebosanan ketika pembelajaran matematika. Ketika pembelajaran matematika berlangsung, dan masih banyak keluhan dari siswa yang mengenai rendahnya kemampuan siswa tentang aplikasi matematika, khususnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Hal ini jelas sangat berakibat buruk bagi perkembangan pendidikan matematika ke depan. Jadi misalkan siswa belajar mengenai rumus bangun ruang, mengenai volume rumus bangun ruang. Nah, mereka ini tidak tahu apa manfaatnya mereka belajar rumus bangun ruang tersebut, menentukan volume bangun ruang tersebut. Mereka tidak tahu manfaatnya apa untuk kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan nyata ini. Hal ini jelas sangat berakibat buruk ya bagi perkembangan pendidikan matematika ke depannya. Nah, oleh karena itu, perubahan metode pembelajaran matematika yang menyenangkan harus menjadi prioritas utama. Jadi kuncinya adalah metode pembelajaran. Hasil empiris merupakan suatu permasalahan yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan pembelajaran matematika sesuai dengan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, dalam perundang-undangan. Selanjutnya ada hasil belajar matematika. Nah, sampai saat ini hasil belajar matematika masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut bisa terlihat dari tes uji kompetensi yang dilakukan oleh guru, baik dalam bentuk ulangan harian maupun ulangan tengah semester. Hasil yang diperoleh menunjukkan skor rata-rata yang masih rendah. Dari tahun ke tahun belum ada peningkatan hasil yang berarti. Nah, harus ada upaya ya. Harus ada upaya dalam hal ini oleh guru untuk melakukan perbaikan atau peningkatan mutu pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dengan jelas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Lalu yang ketiga, hubungan sikap dengan hasil belajar matematika. Sikap siswa pada pembelajaran matematika dan hasil belajar siswa merupakan faktor yang sangat dominan dalam pengaruhnya pada kegiatan belajar matematika dan prestasi belajar matematika siswa. Karena jika dalam individu tertanam sikap negatif pada pembelajaran matematika, maka pembelajaran yang diterima hasilnya akan sia-sia. Begitu pula sebaliknya, jika dalam dirinya siswa tertanam sikap positif pada pembelajaran matematika, maka pembelajaran yang diterima hasilnya akan baik. Demikian pula apabila kemandirian belajar siswa tersebut baik, kemungkinan besar prestasi belajar akan tercapai maksimal. Perbaikan proses pembelajaran di kelas diharapkan dapat mengubah pandangan sikap siswa pada pembelajaran matematika,
serta motivasi siswa untuk mampu belajar pelajaran matematika secara mandiri, sehingga prestasi pembelajaran matematika diharapkan dapat meningkat. Nah, dengan prestasi pembelajaran matematika ini meningkat, maka hasil belajar juga akan ikut meningkat. Nah, gini, sebagai contohnya saja. Sebagai contoh, banyak siswa yang menganggap pelajaran matematika tidak lebih dari sekedar ilmu berhitung yang dipenuhi dengan deretan rumus dan angka. Nah, pelajaran matematika yang dianggap bersifat teoritis dengan anggapan siswa yang demikian akan sulit mengajak mereka belajar matematika dengan perasaan senang, dan hal ini dapat menyebabkan guru mengalami kesulitan. Selanjutnya, metode kuis dan reward. Hal yang penting yaitu pemilihan metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang guru harus dapat mencari strategi inovatif dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan, agar dalam proses belajar mengajar dapat berjalan efektif, sehingga mampu mengubah sikap siswa terhadap matematika. Proses pembelajaran matematika dapat disajikan dengan metode yang melibatkan keaktifan siswa, sehingga terdapat pengaruh positif terhadap matematika. Selain itu, siswa mampu menghargai matematika dan percaya diri dalam belajar matematika. Nah, mengajar itu bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke murid, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa itu membangun sendiri pengetahuan. Nah, di sini terdapat pengertian metode pembelajaran menurut ahli-ahli. Yang pertama ada menurut Slameto tahun 2003, halaman 65, adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Sedangkan menurut Law Anne Johnson tahun 2008, halaman 4, mengajar memberikan tantangan dan kesempatan yang tiada habisnya untuk berkembang. Lalu menurut Wina Sanjaya tahun 2008, halaman 147, menyebutkan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Lalu menurut Martinus Yamin
tahun 2007 halaman 58 menyatakan bahwa metode mengajar adalah cara untuk menyajikan, menguraikan, memberikan contoh, dan memberikan latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu menurut Syaiful Bahri Zamara tahun 2006 halaman 73 menyatakan bahwa guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi estrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini terdapat macam metode pembelajaran. Tugas guru adalah memilih metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar. Ketepatan penggunaan metode sangat bergantung tujuan, isi, proses belajar mengajar, dan kegiatan belajar mengajar. Menurut Suryadi tahun 1989 telah mencatat ada 65 jenis metode pembelajaran. Nah, di sini terdapat 65 metode pembelajaran, yaitu merangkum buku, brainstorming, bus group, studi kasus, mimbar, reaksi berantai, sambutan melingkar, kolokwi, rembuk sejoli, forum debat demonstrasi kelompok kerja, pembahasan kitab suci, panel mengembang, field trip film talkback, obrolan serambi seni, diskusi kelompok, lukisan kelompok, tim sambutan, karangan kelompok, dan lain-lain, seperti yang ditunjukkan pada layar ini. Nah, dari beberapa pendapat tadi ya, maka disimpulkan bahwa pengamatan di lapangan jenis metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah ceramah, diskusi, pembelajaran dengan pemberian tugas, dan demonstrasi. Pengertian yang akan dijelaskan dari jenis metode pembelajaran yaitu dalam penelitian ini adalah yang pertama metode ceramah. Nah, ini sering digunakan ya ceramah, yaitu guru menyajikan pembelajaran dengan tuturan atau penjelasan secara lisan, secara langsung. Lalu diskusi. Biasanya diskusi ini guru akan mengelompokkan siswa-siswa satu kelompok dengan beberapa siswa. Dalam diskusi mengandung unsur-unsur demokratis. Dengan diskusi, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Nah, dengan diskusi ini lebih bersifat bertukar pengalaman, bertukar pikiran untuk menentukan keputusan bersama. Selanjutnya, pemberian tugas. Guru biasanya memberikan tugas, misalkan di buku ini, di halaman ini dikerjakan, atau mungkin membuat studi kasus. Guru memberikan tugas-tugas di luar sekolah, misalkan seperti meneliti suatu hal. Lalu juga ada demonstrasi. Nah, selanjutnya dalam praktek metode mengajar tidak
digunakan sendiri-sendiri ya. Misalkan ceramah sendiri, tanya jawab sendiri, tugas sendiri. Tidak seperti itu, tetapi merupakan kombinasi dari metode mengajar yang lain. Berikut ini yang dimukakan beberapa kombinasi metode mengajar, yaitu ceramah, tanya jawab, dan tugas. Ceramah, diskusi, dan tugas. Ceramah, demonstrasi, dan eksperimen. Ceramah, problem solving, dan tugas. Ceramah, demonstrasi, dan latihan soal. Dalam penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa banyak metode atau cara pembelajaran ya masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Seorang guru yang kreatif dapat memadukan berbagai metode yang sesuai sehingga proses belajar mengajar akan lebih menarik. Nah, dalam penelitian ini metode pembelajaran yang telah diteliti dan dieksperimenkan adalah kombinasi metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan tugas yang dikemas dalam suatu bentuk permainan kuis. Nah, kuis, apa itu kuis? Nah, kuis itu adalah sebuah pertanyaan yang diajukan guru kepada peserta didik atau siswa, di mana pertanyaan itu hanya menanyakan hal-hal seputar materi yang diajarkan. Nah, diajarkan sebelumnya dan bentuknya berupa isian singkat. Nah, fakta saat ini ya, fakta di sekolahan, siswa akan cenderung giat belajar hanya pada waktu ujian saja. Mereka akan termotivasi untuk lebih memuaskan diri dalam mengikuti pembelajaran, karena mereka tidak ingin gagal pada setiap ujian yang dapat membuat hasil akhir pembelajaran tidak memuaskan. Nah, pemberian kuis ini dengan reward diharapkan akan lebih memotivasi siswa dalam belajar, karena siswa merasa dihargai atas kegiatan atau perbuatan yang telah dilakukan. Nah, pada setiap akhir pertemuan, guru memberikan kuis kepada siswa, kemudian memberikan reward kepada siswa yang mendapat nilai di atas KKM. Pada hari terakhir, siswa diberi soal tes hasil belajar untuk mengukur sejauh mana pengertian siswa tentang materi yang diajarkan guru. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan metode kuis dan pemberian reward dalam meningkatkan sikap dan hasil belajar pada pembelajaran matematika siswa kelas 4 SD Negeri Banjiro, Kecamatan Gondokusuman, Kabupaten Yogyakarta. Selanjutnya PTK. Penelitian tindakan kelas. Menurut MCNIFF dalam Ummi Hanifah tahun 2019, halaman 84-85 mendefinisikan penelitian tindakan kelas adalah action-reaction is a form of self-reflective inquiry undertaken by participant, teacher, student, or principal. Of example, in social including education, situation order to improve
the rationality and justice of 1. Their own social of education practice. 2. Their understanding of this practice and the situation in which the practice are carried out. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian dalam bidang sosial yang menggunakan refleksi diri sebagai metode utama dilakukan oleh orang yang terlibat di dalamnya. Serta bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aspek. Lalu di sini juga terdapat pendapat lain mengenai penelitian tindakan kelas menurut Mahyudin Ritonga tahun 2020 halaman 79 menyatakan bahwa menjelaskan bahwa PTK adalah melakukan suatu tindakan tertentu dan refleksi terhadapnya untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan profesional guru dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan di kelas. Hal ini sejalan dengan pendapat tersebut ya, ahli Listiani tahun 2020 halaman 178 bahwa penelitian tindakan kelas PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat relektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Nah, dengan penelitian tersebut, guru dapat mengidentifikasi permasalahan utama di proses pembelajaran, melakukan upaya perbaikan permasalahan yang ditemui, dan melakukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah. Dengan mengikuti sertakan teman sejawat di bidangnya yang sama merupakan ciri khas penelitian tindakan kelas. Meningkatkan kepedulian terhadap kualitas pembelajaran dan atas sesama kolega. Nah, mereka merancang, laksanakan dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif. Nah, dari beberapa definisi di atas tadi, kita dapat simpulkan bahwa penelitian tindakan kelas PTK adalah sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu situasi pendidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang praktik-praktik kependidikan mereka, lalu juga pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut, lalu juga situasi di mana praktik-praktik tersebut dilaksanakan. Nah, melalui penelitian tindakan kelas ini, guru dapat mengembangkan model-model yang bervariasi, pengelolaan kelas yang dinamis dan kondusif, serta penggunaan media dan sumber belajar yang tepat dan memadai. Dengan penerapan hasil PTK secara kesinambungan, diharapkan proses belajar mengajar di sekolah atau di kelas tidak kering dan membosankan serta dapat menyenangkan siswa. Menurut Saputra N tahun 2021 halaman 5. Nah, selanjutnya B. Kajian penelitian yang relevan. Mengacu penelitian terdahulu, penelitian menyajikan beberapa hasil penelitian yang seidentik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Di antaranya sebagai berikut.
Hasil penelitian dari Purwadi, penelitian eksperimen di SMA Kabupaten Karanganyar dengan judul Pengaruh Metode Kuis dan Interaktif terhadap Prestasi Belajar Matematika ditinjau dari sikap percaya diri. Prestasi belajar matematika siswa yang diberikan dengan metode kuis interaktif lebih baik daripada siswa yang diberikan metode pembelajaran langsung. Prestasi matematika siswa yang memiliki sikap percaya diri tinggi lebih baik dibandingkan dengan sikap percaya diri yang sedang. Sikap percaya diri sedang sama baiknya dibandingkan dengan sikap percaya diri yang rendah, dan sikap percaya diri yang tinggi lebih baik dibandingkan dengan sikap percaya diri yang rendah, baik secara umum maupun kalau ditinjau dengan masing-masing metode pengajar. Perbedaan prestasi belajar matematika siswa antaranya siswa yang diberikan metode pembelajaran kuis interaktif dan pembelajaran langsung selama waktu yang tertentu. Pembelajaran langsung selalu sama, konsisten. Untuk tiap-tiap sikap percaya diri, demikian juga antara siswa dengan sikap percaya diri tinggi. Untuk tiap-tiap sikap percaya diri, demikian juga antara siswa dengan sikap percaya diri tinggi, sedang, rendah terhadap metode pembelajaran. Nah, selanjutnya terdapat kerangka berpikir. Di sini terdapat kerangka berpikir yang paling atas yaitu siswa kelas 4. Lalu di bawahnya matematika. Lalu terdapat kualitas proses belajar siswa yang kurang baik, pemahaman siswa dan mutu belajar kurang, metode belajar yang kurang menarik. Lalu dipilah menjadi sebelum menggunakan metode kuis dan pemberian reward, dan sesudah menggunakan metode kuis dan pemberian reward, dan hasil belajarnya dibandingkan. Lalu dengan hal itu terdapat temuan baru. Selanjutnya terdapat hipotesis. Hipotesis berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Penerapan metode kuis dan pemberian reward dalam meningkatkan sikap dan hasil pada pembelajaran matematika siswa kelas 4 SD Negeri Banjiro, Kecamatan Gondokusuman, Kabupaten Yogyakarta. Selanjutnya terdapat bab 3 metode penelitian. Nah, yang pertama ada rencana prosedur penelitian. Terdapat subjek penelitian. Subjek penelitian tindakan kelas ini yaitu siswa kelas 4 SD Negeri Banjiro yang berjumlah 30 orang, yang terdiri dari 17 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki dengan karakteristik latar belakang dan tingkat kemampuan belajar berbeda-beda. Penelitian ini dilakukan di kelas 4 karena sikap dan hasil belajar mereka yang masih rendah. Lalu yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Banjiro pada semester 2 tahun 2022. Letak di sekolahan ini di Jalan Mawar nomor 17A, Banjiro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Tempat sekolah ini berada di tengah pemukiman warga dan tidak jauh dari Stadion Mandala Gidra. Lalu yang ketiga, waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas dilakukan pada semester 2 tahun ajaran 2021/2022. Waktu penelitian ditentukan pihak sekolah dan menyesuaikan kalender akademik yang ada karena PTK memerlukan beberapa siklus dan proses belajar mengajar yang efektif juga efisien. Selain itu disesuaikan juga dengan KD yang diajarkan di kelas. Selanjutnya terdapat lama penelitian. Lama penelitian untuk melakukan penelitian ini
dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, yang terbagi menjadi waktu untuk mengumpulkan data, mengolah data yang meliputi penyajian, dan membentuk proses bimbingan. Selanjutnya terdapat perencanaan atau planning. Dalam perencanaan terdapat 3 tahap, yaitu merancang rencana pembelajaran RPP. RPP ini disusun dengan penekanan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Lalu membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana suasana pembelajaran ketika menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Lalu yang ketiga, menyusun asesmen untuk mengetahui seberapa besar tujuan pembelajaran itu yang dicapai. Maka asesmen pembelajaran dilakukan. Bentuk asesmen yang diberikan dalam bentuk soal evaluasi. Selanjutnya, evaluasi yang diberikan bertujuan untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Nah, di sini terdapat pelaksanaan tindakan observasi. Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelum dengan materi yang dipelajari pada pembelajaran kali ini. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang dicapai. Guru menyampaikan cangkupan materi dan sebagainya seperti pada layar ini. Nah, selanjutnya guru memberikan umpan balik dengan reward positif dan penggunaan dalam bentuk lisan seperti ucapan pintar, bagus, atau dengan kata positif lainnya berdasarkan jawaban siswa. Guru memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang dilakukan. Lalu guru dan siswa membuat kesimpulan bersama-sama sesuai dengan pengetahuan, gagasan-gagasan, atau fakta-fakta yang baru telah diperoleh pada pembelajaran kali ini selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, siswa membuat ringkasan dan materi yang telah dipelajari bersama. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah kepada siswa berdasarkan materi yang telah dipelajari. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan memberikan refleksi pada siswa dari materi yang telah dipelajari bersama. Selanjutnya, refleksi secara bersiklus. Selanjutnya terdapat data dan sumber data. Yang pertama, data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui metode dokumentasi, wawancara yang mendalam, dan observasi. Lalu yang kedua, sumber data. Data penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Untuk menguji suatu hipotesis dalam penelitian diperlukan adanya data yang mendalam tentang hubungan antara variabel dalam penelitian. Untuk mendapat data tersebut diperlukan teknik atau metode pengumpulan data. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran. Yang dijabarkan sesuai dengan selanjutnya variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar matematika siswa. Lalu selanjutnya teknik analisis data.
Analisis data dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sugiono dalam Pratiwi 2007 halaman 215. Miles dan Huberman dalam Pratiwi tahun 2017 halaman 216 menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut. Yang pertama, reduksi. Menurut Sugiono dalam Pratiwi tahun 2017 halaman 216, reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Lalu penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahkan hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Menurut Sugiono dalam Pratiwi tahun 2017 halaman 216. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini, penelitian mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sehingga menjadi penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Nah, di sini adalah daftar pustaka yang saya pergunakan dalam membuat proposal penelitian tindakan kelas ini. Terima kasih, salam dan bahagia.